warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan, bahkan wajib untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, Allah menjadikan kita bisa berkumpul di masjid ini di pagi hari ini. Ini merupakan kenikmatan tersendiri. Sementara kita tahu betapa banyak orang yang berkumpul dengan perkumpulan-perkumpulan duniawi di saat yang sama sekarang ini. Betapa banyak orang bertemu namun mereka sedang sibuk dengan dunia mereka. Pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul yang semoga niat kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya berkumpul karena Allah mendatangkan keberkahan dan mendatangkan betapa banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang merajut ukhuwah, merajut tali persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin. Karena sungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis-hadis dari Nabi SAW menjelaskan tentang persaudaraan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Allah buka ayat ini dengan mengatakan innama. Innama dalam bahasa Arab artinya hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya harus bersaudara. Makanya jika terjadi keributan kata Allah fa aslihu baina akhawaykum. Kalau terjadi ketidakcocokan dan itu pasti terjadi, ada tersinggungan, ada permasalahan, maka damaikanlah di antara orang-orang yang bermasalah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka saling mencintai. Dan ini konsekuensi dari keimanan. Kalau kaum mukminin beriman dengan iman yang benar, maka pasti Allah berikan rasa cinta di antara mereka. Sekarang kita berbicara tentang kenyataan yang ada. Apakah kaum mukminin sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tatkala beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling merahmati, dalam kelembutan sama seperti jasad yang satu. Idza syaka minhu udhun tada'a sa'iru jasadi bis-sahar wal hummah. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka sisa anggota tubuh yang lainnya akan terasa sakit. Ini makna yang indah dari persaudaraan yang dibangun di atas keimanan yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, perumpamaan kaum mukminin dengan yang lainnya sebagaimana jasad yang satu.
Namun kalau kita berbicara tentang kenyataan, tentang realita kaum muslimin, kaum mukminin zaman sekarang ini, makna ini seakan-akan hilang. Makna ini seakan-akan hilang. Persaudaraan, ukhuwah imaniyah yang melazimkan adanya saling kecintaan mulai pudar. Kebanyakan orang-orang tatkala membangun relasi semuanya karena ada tendensi duniawi. Seorang mengenal yang lainnya, pertimbangan dia karena keduniaan. Saya mau bergaul dengan dia, ada manfaat dunia atau tidak? Ada masalah dunia atau tidak? Kalau tidak, maka saya tidak bergaul. Demikian juga kaum mukminin, semakin sebagian mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perintah-perintah Allah, terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala saling mencintai di atas keimanan, ya, seharusnya dibangun di atas keimanan yang benar, karena keimanannya goyang, maka saling cinta tersebut pun goyang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin menyemangatkan, memberi motivasi kepada kita semua untuk kita introspeksi diri kita agar kita berusaha bisa mengamalkan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara karena Allah Subhanahu wa taala, senyum kepada saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini ibadah yang mulia, bukan ibadah yang tidak mulia, ibadah yang mulia dan pahalanya sangat besar. Dan dengan menanamkan hal-hal seperti ini, membangun kecintaan di antara kaum muslimin, saling mengasihi, saling mencintai, maka akan menghilangkan banyak problematika masyarakat. Permasalahan yang timbul apa di masyarakat? Karena saling hasad, saling dengki, saling cemburu, saling menjatuhkan, ingin mengungguli, semuanya karena apa? Hilang makna ukhuwah imannya, sudah enggak ada. Ya, atau saya tidak katakan, saya tidak menafikan secara total, tetapi mulai pudar. Sehingga dengan hilangnya rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang timbul adalah kebencian, saling hasad, saling dengki, saling boikot, saling menjatuhkan, saling menggibah, ya, saling menjelek-jelekan, berdosa atas nama saudaranya dan yang lainnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kasus-kasus sosial ini ya, terjadi ya, baik strata masyarakat, bahkan demikian juga sebagian ikhwan-ikhwan yang mungkin dalam satu komunitas pengajian juga timbul seperti itu. Terkadang ada dongkol-dongkolan di antara mereka, terkadang ada suudzon di antara mereka, terkadang di antara ada hasad di antara mereka, terlebih-lebih lagi di antara komunitas ibu-ibu luar biasa, hasad yang timbul luar biasa, suudzon yang timbul luar biasa, hobinya ngerumpi, ya, ngerumpi temannya, ngerumpi suaminya, ngerumpi ustadznya juga di rumah. Ini yang terkadang kita sedih melihat seperti ini. Apakah orang-orang beriman begini akhlaknya? Apakah orang-orang beriman begini sifatnya? Mana dalil-dalil tentang pentingnya berhusnuzon? Mana dalil-dalil tentang pentingnya menjaga kehormatan saudara? Mana dalil-dalil tentang jangan melukai perasaan saudara? Karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pembahasan seperti ini senantiasa pembahasan yang hangat yang kita butuhkan untuk kita introspeksi diri dan kita untuk ingatkan diri kita. Tidak ada yang di antara kita yang merasa dirinya telah sempurna, telah berakhlak mulia, telah menegakkan ukhuwah dengan sesungguhnya. Maka perlu kita mempelajari apa makna ukhuwah, apa hak-hak ukhuwah, dan apa hal-hal ya, yang dilanggar dalam menjalin persaudaraan, dan apa hal-hal yang dianjurkan untuk bisa memupuk tali persaudaraan. Sebelum kita bicara tentang ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, saya akan membacakan tentang keutamaan-keutamaan menjalin persaudaraan di antara kaum muslimin. Saya kalau ada lihat anak-anak yang ribut, tolong dipegang ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau ada anak-anak yang berkeliaran ya, tolong dipegang agar tidak mengganggu jalannya pengajian. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fadail atau fadilah, keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu an tuhib,
Wa innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi perkara yang harus direnungkan bagaimana Allah mencintaimu. Kalau mengaku mencintai Allah, banyak orang-orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi apakah cintanya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah juga mencintai dia? Ataukah cintanya hanya bertepuk sebelah tangan? Kita ingin sekali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat hadis yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu." Allah memerintahkan aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membacakan Al-Qur'an kepada engkau, wahai Ubay. Maka Ubay heran. Ubay berkata, "Hal sammani laka?" Apakah Allah menyebut namaku kepadamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Artinya Allah mengatakan, wahai Muhammad, bacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis tatkala itu. Dia tidak sangka bahwasanya Allah menyebut namanya, Allah mencintainya sehingga menyebut namanya, bahkan menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Dan ini yang kita cari. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kita ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh semua orang tidak mengenal kita, tidak jadi masalah. Kita jalan di pasar enggak ada yang kenal kita, kita jalan di mana. Yang penting Allah kenal kita. Yang penting Allah kenal kita. Dikenalnya oleh orang-orang dunia akan sirna. Tidak selamanya kita akan dikenal. Suatu hari kita mungkin dicampakkan. Dihormati tidak selamanya kita dihormati. Ada saatnya kita dihormati, ada saatnya kita direndahkan. Tapi yang kita inginkan kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bahagianya Ubay bin Ka'ab sehingga dia meneteskan air mata tatkala dia tahu Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang yang mencintai saudaranya, seorang yang berkorban kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai dia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wajib kecintaanku bagi orang-orang yang mereka duduk-duduk bermujalasah, bermajelis karena aku. Dan wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Dan Allah mengatakan, dan wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkorban karena aku. Oleh karena para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sepele saling mencintai karena Allah. Kelihatannya sepele saling menziarahi karena Allah. Namun itu tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wajibat mahabbati, wajib kecintaanku bagi orang-orang seperti ini, yang mereka saling menziarahi, jalan dari tempat yang jauh untuk mengunjungi saudaranya. Dia mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan dunia, bukan karena tendensi dunia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang lelaki
Ada seorang mengunjungi saudaranya di suatu kampung yang lain. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Tatkala orang ini mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, di negeri yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mengawasi orang ini. Allah kirimkan malaikat untuk mengawasi orang ini. Falamma ata alaihi, kemudian tatkala orang tersebut sudah sampai ke saudaranya, datanglah malaikat menghadangi orang ini. Malaikat dalam bentuk manusia mungkin bertemu dengan orang ini, bertanya kepada dia, "Aina turid?" Kemana kau hendak pergi? Dia mengatakan, "Akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat berkata, "Fahal alaika fallahu alaika halaka alaihi nikmatun tarubbuha?" Apakah kau mengunjungi saudaramu karena ada kepentingan, ada sesuatu yang kau urusi, mungkin ada sesuatu harta yang kau tinggalkan di tempat tersebut sehingga kau kunjungi saudaramu? Maka dia mengatakan, tidak ada kepentinganku, ghairu anni ahbabtuhu fillah. Hanya saya mengunjunginya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut mengatakan, "Fa inni rasulu rabbik." Sungguhnya aku adalah utusan Rabbmu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, perkara menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah perkara yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah saling mencintai karena Allah, maka yang timbul adalah banyak keberkahan, keindahan, ya, kebahagiaan, persahabatan yang indah, saling berhusnudzon, saling membela saudaranya, saling membantu saudaranya. Akan banyak masalah sosial yang hilang gara-gara timbul di atas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, tatkala relasi yang ada bukan karena Allah tetapi karena dunia, karena tendensi dunia, karena hal-hal keduniaan, maka akan menimbulkan banyak masalah sosial, akan saling menjatuhkan, akan ada ghibah dan macam-macamnya. Kemudian di antara faedah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menaungi orang yang seperti ini yang saling mencintai karena Allah pada hari di padang mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur yang kebanyakan kita sudah tahu tentang hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan hari tersebut? Hari tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya cuma 1 mil, tatkala manusia dibangkitkan dengan semua model yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, ghurlan dalam keadaan belum disunat, buhman dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Semua manusia sama tatkala itu, seluruhnya, jangan presiden maupun rakyat sama tatkala itu. Semua jabatannya dia tanggalkan. Semua gelarnya dia tanggalkan. Tatkala itu dia dibangkitkan dalam bentuk manusia yang tadi, hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Karena pada hari tersebut adalah Maliki Yaumiddin. Ya, hari di mana yang menjadi raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua raja dunia, semua pejabat dunia, semuanya akan menanggalkan pakaian mereka untuk bertemu dengan raja dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan tuduna syams, maka matahari turun dengan jarak 1 mil. Maka manusia dalam keadaan kepayahan, manusia dalam keadaan kehausan, manusia dalam keadaan kelaparan. Sementara yauma idzin, sementara mereka pada hari tersebut, mereka yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, manusia akan mengingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Pada hari yang mengerikan tersebut, seluruh memori dia tentang maksiat yang pernah dia lakukan, keharaman-keharaman yang pernah dia lakukan akan dia ingat kembali pada hari tersebut. Dan tidak ada yang menaungi pada hari yang sangat dahsyat tersebut kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara orang-orang tersebut yang Allah cintai, yang Allah bahkan di antara mereka Allah banggakan orang-orang tersebut, ada 7 golongan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Karena seorang kalau pemimpin adil, maka betapa banyak maslahat yang akan dirasakan oleh bawahannya, akan dirasakan oleh masyarakat. Imam yang adil luar biasa pahalanya. Sebaliknya imam yang buruk pun demikian, pemimpin yang buruk maka dia akan binasa. Kenapa? Dia merugikan banyak masyarakat. Dia akan dituntut pada hari kiamat kelak
yang menyidang dia, yang akan menuntut dia banyak masyarakat. Kenapa? Dia menzalimi masyarakat. Berbeda dengan imam yang adil. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan imam-imam kita, pemimpin-pemimpin yang adil. Karena dengan adilnya mereka, maka masyarakat akan menjadi tenteram dan bahagia. Di antara orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah SAW, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang mereka berdua saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari tersebut dia akan dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa teduh. Dia akan merasa teduh sementara orang-orang yang lain kehausan, kelaparan, kepanasan, dia akan teduh dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berkata pada hari kiamat, Ainal mutahabuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Allah banggakan mereka. Kata Allah, Ainal mutahabuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Oleh karena para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalinlah relasi antara Anda dengan saudara Anda, tetapi relasi tersebut harus dibangun di atas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita melakukan sesuatu ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senyum dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita undang dia makan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang kita jamu, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya makna saling mencintai karena Allah, bukan karena zat orang ini. Bukan karena zat orang ini. Saya bergaul dengan orang ini, kenapa? Dia kebetulan kaya. Saya bergaul dengan dia. Bukan karena saya ingin mengambil hartanya. Tapi saya ingin membangun relasi dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nasihati dia supaya harta yang dia miliki bisa digunakan untuk dakwah di jalan Allah. Bisa untuk membangun masjid misalnya, untuk bisa membangun pondok misalnya, untuk kemaslahatan kepada masyarakat. Saya bangun relasi dengan orang kaya ini bukan karena saya ingin mengambil hartanya. Kalau saya bangun relasi karena hartanya, berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, menyebutkan tentang makna mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan tentang sebuah syair yang terkenal yang dibuat oleh atau dikatakan dilantunkan oleh seorang yang diberi gelar dengan Majnun Laila. Majnun Laila itu orang yang tergila-gila kepada si Laila. Ada seorang yang tergila-gila kepada si Laila. Maka dia bersyair, dia berlantun syair, dia mengatakan, Amurru ala diyari diyaru Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Kata dia, aku melewati kampungnya si Laila. Ya mungkin Laila di Boyolali misalnya. Aku melewati kampung Boyolali, kampungnya siapa? Si Laila. Kampungnya si Juminten misalnya. Intinya dia melewati satu kampungnya Laila. Kemudian dia mengatakan apa? Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari. Maka saya pun mencium tembok-tembok bangunan yang ada di kampung tersebut. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Saya mencium tembok-tembok tersebut bukan karena saya cinta kepada tembok-tembok ini, walakin hubbu man sakana diyar, tetapi karena saya cinta orang yang tinggal di balik tembok ini. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mencium Laila, apa daya bibir ketatap tembok. Intinya dia mencintai, dia melakukan bentuk seperti itu, mencium-cium tembok-tembok. Kenapa? Bukan karena temboknya, tetapi karena apa? Si Lailanya. Itulah maknanya mencintai karena. Mencintai karena. Artinya apa? Tatkala kita mencintai seorang, kita berbuat baik kepada dia. Kita senyum sama dia, kita bantu dia. Bukan karena sesuatu yang kita harapkan dari dia berupa perkara dunia. Ada hubungan duniawi, tapi sekarang saya sedang menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dengan apa yang jalinan yang kita inginkan tersebut. Apakah karena Allah ataukah karena tendensi dunia. Meskipun kita bisa menampakkan kita seakan-akan mencintai dia karena Allah, tetapi kalau ternyata dalam hati kita ada udang di balik batu, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepada kita. Kenapa? Karena relasi yang kita buat bukan karena Allah, tapi karena perkara dunia. Barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada dia manisnya iman. Allah akan berikan dia manisnya iman. Ini di antara keutamaan mencintai karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika terdapat dalam hati seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antara 3 perkara tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu
illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tatkala saya katakan dia merasakan manisnya iman, maksudnya apa? Ibadahnya lebih khusyuk, salatnya lebih khusyuk, baca Quran lebih khusyuk, mudah dia untuk meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasakan manisnya iman. Allah memberikan manisnya iman dalam hatinya. Kenapa? Dia berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu dia membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tidak Allah akan berikan manis iman dalam hatinya? Allah akan berikan. Dan ini akan berpengaruh dalam ibadah dia. Berpengaruh, dia akan lebih semangat sholat malam. Kenapa? Dia merasakan manisnya iman. Dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah berkorban kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang menyebutkan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah, dan barang siapa yang mencegah karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Semua dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya ulangi perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Subhanahu wa taala, laisa sya'na an tuhib wa innama sya'na an tuhab. Bukan perkaranya engkau mencintai Allah, tapi perkaranya apakah kau juga dicintai oleh Allah? Ini jadi pertanyaan, ini jadi PR kita bersama. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana praktek saling mencintai karena Allah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mempraktekkan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh praktek yang sangat menakjubkan. Sungguh praktek yang sangat menakjubkan yang kalau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih, kalau tidak diriwayatkan dalam literatur hadis, buku-buku hadis, maka kita akan mengatakan kisah ini adalah hanya dongeng. Tetapi kisah tersebut pernah terjadi dan diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, perawi-perawi yang terpercaya, sehingga kita yakin kisah tersebut pernah terjadi meskipun kita menganggap itu dongeng kalau terjadi di zaman kita. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Muhajirin dan Allah memuji kaum Ansar. Lihat orang-orang Muhajirin yang imannya luar biasa, Allah sahabatkan dengan kaum Ansar. Dalam surat Al-Hasyr kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang fuqara, orang-orang fakir dari kaum Muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka dan mereka terusir dari harta-harta mereka. Kemudian mereka, kenapa? Karena mereka yang surun Allah wa rasulah, karena mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang imannya benar, imannya tulus. Setelah Allah menyebutkan tentang kaum Muhajirin, Allah menyebutkan tentang kaum Al-Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Di antara nama kota Madinah adalah ad-dar wal iman. Yang kata Allah, orang-orang yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kaum Ansar mencintai kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan kaum Ansar tidak pernah menemukan dalam dada mereka rasa hasad terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Allah memuliakan kaum Muhajirin lebih daripada kaum Ansar. Kaum Muhajirin yang pertama kali masuk Islam, Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin. Oleh karenanya dalam Al-Quran kaum Muhajirin disebutkan terlebih dahulu daripada kaum Ansar. Sampai Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, selalu kaum Muhajirin disebutkan terlebih dahulu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan kaum Ansar tidak pernah dengki, tidak pernah hasad kepada kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Kemudian kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Kaum Ansar lebih mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga dalam keadaan butuh.
Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijauhkan dari rasa pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kita lihat bagaimana persaudaraan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Tatkala kaum Muhajirin datang kota Madinah, meninggalkan kampung mereka, meninggalkan harta mereka, pindah ke suatu tempat yang baru, kota Madinah, yang cuacanya berbeda. Kalau di Mekah, cuaca lebih stabil, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tapi kalau di Madinah, lagi panas sekali, lagi dingin sekali. Sehingga banyak orang yang tidak biasa tinggal di kota Madinah akan tertimpa dengan demam kota Madinah. Sampai-sampai Nabi SAW tatkala umratul qadha, tatkala Rasulullah SAW umrah, setelah lama tidak bisa umrah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lama tidak bisa masuk Mekah. Tatkala Rasulullah SAW umrah, maka diejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Lihatlah Muhammad dan teman-temannya terkena apa? Mereka dalam keadaan lemah, ya, auhanathum humma Yathrib. Mereka terkena demamnya kota Madinah. Terkenal kota Madinah ini bikin demam. Sama seperti orang keirian terkenal dengan apa? Malaria. Hati-hati ke sana. Nanti kena malaria. Benar, banyak orang yang tidak kuat ke Irian Jaya ini kena malaria, bahkan di antara mereka ada yang meninggal gara-gara dicium sama nyamuk, meninggal dunia. Kenapa? Karena terkenal dengan malaria. Demikian juga kota Madinah. Bayangkan penduduk Mekah pergi ke Madinah, cuaca berbeda. Selain cuaca berbeda, mereka banyak di antara mereka tidak punya saudara, miskin. Mau bernaung di mana? Bernaung di rumah mana? Rumah siapa? Tidak punya saudara. Kemudian cara mata pencaharian juga berbeda. Kalau di Mekah mata pencahariannya dengan berdagang, di Madinah dengan apa? Dengan bercocok tanam. Penduduk kota Mekah, para sahabat Mekah yang kaum Muhajirin, tidak sedikit di antara mereka atau jarang di antara mereka yang pandai bercocok tanam. Akhirnya mereka pindah suatu tempat, susahlah kehidupan mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW membuat namanya Suffah. Suffah itu semacam pelataran di belakang Masjid Nabawi, dibuat semacam atap sehingga para sahabat tidur di situ. Kalau mereka beribadah, mereka masuk ke Masjid Nabawi, tapi mereka sehari-harinya mereka tidur di Suffah. Kenapa? Karena mereka tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin, beliau mencari solusi. Di antara solusi yaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muslimin dengan kaum Ansar. Terjadilah persaudaraan imaniyah, persaudaraan yang sangat indah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang kaum Ansar mencintai, mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada kepentingan mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri dalam keadaan butuh. Maka terjadilah kehidupan yang indah. Di antaranya yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu adalah saudagar kaya raya dari kaum Muhajirin. Orang kaya dari kaum Muhajirin. Datang ke kota Madinah dengan meninggalkan seluruh kekayaan. Jadilah dia miskin mendadak. Saya katakan Abdurrahman bin Auf jadi miskin mendadak. Dan tidak mudah menjadi seorang miskin mendadak. Kalau seorang miskinnya bertahap masih mending. Ya, rumahnya disita bank, mulai dia kontrak. Kemudian tidak lama kemudian mobilnya disita bank. Kemudian dia mulai beli motor. Tidak lama kemudian motornya disita bank. Akhirnya dia beli sepeda. Enggak lama kemudian sepedanya dicuri sama pencuri. Akhirnya dia jalan kaki. Memang menderita, tetapi secara bertahap. Dia menderita juga. Cuma berbeda kalau orang miskin mendadak seperti Abdurrahman bin Auf. Dia tiba-tiba dari kaya raya, mungkin entah istrinya berapa, tiba-tiba pergi ke Madinah, enggak punya istri. Istrinya ditinggal semua, enggak punya uang. Uangnya ditinggal semua. Tinggal di kota Madinah. Tadinya kaya raya, tiba-tiba menjadi miskin. Maka dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang Ansari yang dia adalah seorang yang kaya raya di kota Madinah. Maka dia pun mendatangi saudaranya Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman, saya punya kebun, setengahnya saya berikan kepada engkau. Saya punya harta, setengahnya 50% buat kamu, 50% buat saya. Kamu tidak punya istri, saya punya istri lebih dari satu. Silakan kau lihat mana di antaranya yang kau suka, saya akan ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka nikahilah." Luar biasa. Ini semacam dongeng tapi pernah terjadi. Seperti dongeng namun pernah terjadi di zaman para sahabat. Saya sudah hidup sekitar 35 tahun di atas muka bumi ini. Sampai sekarang belum ada yang pernah menawarkan hartanya setengah. Belum ada. Bukan cuma di Jogja, di Boyolali pun tidak ada. Di Boyolali pun tidak ada.
Apakah saya harus menunggu sampai ditawarin yang setengah? Tidak ada, antum nggak akan dapat. Ini dongeng. Ini dongeng yang pernah terjadi. Saya sering bilang, saya tinggal di Madinah sudah dari 2001. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Sekitar 14 tahun. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu kaum Ansor yang nawarin hartanya setengah. Mana kaum Ansor di kota Madinah? Kemanakah mereka pergi? Apalagi yang nawarkan istrinya, belum ada sampai sekarang. Ya, subhanallah, bagaimana isar yang luar biasa. Itu tidak mungkin mereka bisa melakukan demikian kecuali iman yang kuat. Yakin bahwasanya Allah akan mengganti. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang punya yakin, maka dia bisa melakukan apa saja. Dia punya akidah, keyakinan bahwasanya Allah akan mengganti. Bahwasanya ini pahalanya besar. Bahwasanya dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nekat melakukan hal-hal yang di luar dari khayalan kita. Bayangkan setengah hartanya untuk orang lain. Sampai sekarang aja belum ada orang kasih 1/10-nya belum ada. Sampai sekarang. Sahabat dekat antum, yang antum tidur bareng, mungkin kerja bareng, enggak ada. Kemudian kasih, ya sudah, 1/10 harta saya, 10% buat kamu seluruhnya. Enggak ada sampai sekarang. Ini agar kita tahu betapa jauhnya iman kita dibandingkan dengan iman para sahabat. Sangat jauh sekali. Sementara kita mengaku berjalan di atas manhaj mereka. Antum harus sadar bahwa iman antum jauh dengan para sahabat. Dan sungguh celaka orang-orang yang senantiasa mencaci maki para sahabat, mengkafir-kafirkan para sahabat. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman dan yang lain. Orang-orang tercela yang tidak pernah punya sumbangsi kepada Islam, kerjaan mereka mencaci maki para sahabat. Lihat bagaimana Sa'd bin Rabi' mengatakan, "Wahai Abdurrahman, setengah hartaku untuk engkau. Lihat istriku mana yang paling cantik, saya ceraikan, kalau sudah habis masa iddahnya, silakan kau apa? Nikahi." Namun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bukanlah orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia punya izzah. Dia punya harga diri. Sampai Allah menyebutkan tentang kaum Ansar, kaum Muhajirin, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti kalau lihat kaum Muhajirin, mereka menyangka kaum Muhajirin orang-orang yang kaya. Kenapa mereka menjaga diri, tidak pernah minta-minta? Tidak pernah minta-minta. Tatkala ditawarin, Abdurrahman butuh, tetapi dia punya harga diri. Dia merasa mampu untuk berusaha. Maka dia mengatakan, barakallahu laka wa fi malika wa fi ahlik. Semoga Allah berikan berkah kepada dirimu, kepada hartamu, kepada istrimu. Dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Maka ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Maka masuklah Abdurrahman dalam pasar tersebut. Mulai dia berdagang. Dia dapat untung, segera dia nikah. Setelah dia nikah, kemudian menikah dengan seorang wanita Ansariyah. Suatu hari dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi heran, kok ada warna-warna di bajunya. Karena disebut oleh para ulama, parfumnya lelaki di zaman tersebut tidak berwarna namun baunya tajam. Adapun parfum para wanita berwarna namun baunya tidak tajam. Maka Abdurrahman, Rasulullah SAW heran melihat Abdurrahman, kok ada bekas parfum perempuan? Ada apa gerangan wahai Abdurrahman? Dia mengatakan, tazawwajtu, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Bahagia, bisa menikah dari hasil kerja sendiri. Demikianlah kisah sahabat, bagaimana persaudaraan mereka. Disebutkan juga dalam hadis riwayat yang lain, termasuk dari tafsiran dari firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan mereka sendiri. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang yang minta dijamu. Maka Rasulullah SAW tatkala ingin menjamu orang ini, Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk mengecek apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Maka berangkatlah sebagian sahabat pergi ke rumah istri Nabi SAW. Tanya, apakah ada makanan untuk bisa menjamu tamu ini? Maka istri Nabi mengatakan, katakan kepada suamiku, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Bahwasanya tidak ada di rumah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, di rumah tidak ada apa-apa kecuali hanya air putih. Tidak bisa jamu tamu ini. Maka pergilah sahabat ini kepada istri kedua. Tanya lagi, apakah ada makan atau tidak? Jawabannya sama. Sampaikan kepada Rasulullah SAW, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada apa-apa di rumah kecuali hanya air. Dan demikianlah kehidupan Rasulullah SAW. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, in kunna lanara al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalatha ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Sungguh kami melihat hilal muncul. Dua bulan kami lihat hilal muncul
dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Artinya istri Nabi 9 orang, nggak ada yang masak selama 2 bulan. Nggak ada yang dimasak. Tidak ada roti yang dibakar. Tidak ada. Jangankan daging, roti yang dibakar tidak ada. Sampai perawi bertanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa makanan kalian wahai ummul mukminin Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," air putih dan korma. Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah mengatakan, "Wa ma syabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min khubzis syair hatta mat," atau kama qala. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari makan roti yang terbuat dari gandum sampai meninggal dunia. Padahal kata sebagian masyayikh bahwasanya roti tersebut yang terbuat dari gandum syair, sekarang orang tidak mau makan, diberikan kepada kambing-kambing di sana. Jadi makanan kambing. Makanya kambing-kambing yang ada di Saudi enak-enak. Makanannya apa? Roti gandum. Dan tidak ada yang baunya. Beda kalau kambing Indonesia, baunya macam-macam. Jangan-jangan juga makan dari hasil korupsi, makanya agak bau. Di sana kambingnya enak, enggak berbau, lezat. Di antaranya mereka makan roti. Karena orang-orang Arab kalau mereka habis makan rotinya tersebut tersisa tidak dimakan, mereka kumpulkan nanti diberikan kepada kambing atau onta. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu Rasulullah SAW miskin. Maka ternyata 9 istrinya tidak ada makanan untuk menjamu tamu ini. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Man yudhayyifu dhaifa Rasulillah. Siapa yang mau menjamu tamuku ini? Maka ada seorang Ansari mengatakan, "Saya Rasulullah." Maka dia bawalah. Dia tidak tahu, belum mengecek makanan ada di rumah atau tidak. Dengan pedenya dia mengatakan, "Saya Rasulullah." Maka dia bawa tamunya Rasulullah SAW, bangga bisa menjamu tamunya Rasulullah SAW. Maka dia bawa tamunya Rasulullah SAW ke rumahnya, dia tanya ada makanan atau tidak, ternyata tidak ada makanan. Kata istrinya, "Makanan buat saya enggak ada, makanan buat kamu tidak ada, cuma ada makanan anak-anak. Saya dan kamu saja enggak ada, apalagi tamu. Yang ada cuma makanan anak-anak." Maka lelaki ini berkata kepada istrinya, "Tidurkan anak-anak, jangan dikasih makan." Ya, ditidurkan, diajak ngobrol sampai mereka ketiduran. Setelah mereka tidur, bawa makanan mereka, siapkan kepada tamu. Kalau sudah siap, pura-pura perbaiki lampu, matikan lampu. Jadi ini menunjukkan adab sahabat ini luar biasa. Maka istrinya langsung melakukan. Kalau istri-istri sekarang belum tentu. Ayah ini ngawur, sudah tahu nggak ada makanan, ngundang-undang orang, goblok mukanya mungkin dimaki-maki sama. Kalau istri-istri zaman sekarang, ya kecuali istri-istri soleha seperti ibu-ibu yang hadir sekarang. Namun sebagian istri-istri yang tidak soleha, ya sudah tahu suaminya dihabisi. Saya saja nggak bisa makan, gini ngundang orang makan ke sini. Akhirnya istrinya langsung nurut, langsung dia taat. Masuklah tamunya, maka dia pura-pura perbaiki lampu, dimatikan lampu tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya sahabat ini pura-pura makan sama tamunya. Dia menghormati tamu. Kalau tamunya makan sendiri kan nggak enak. Nah, dia cuma nonton gini, kamu kok nggak makan? Kan jadi makannya jadi nggak enak. Gimana gitu? Oleh karena supaya tamunya bisa makan dengan puas, maka dia matikan lampu dan dia bergaya seakan-akan dia juga makan. Ternyata tidak makan, dia cuma goyang-goyangan piring aja. Tungtang, nggak ada makanan. Maka makanlah tamunya dengan lahap. Sampai esok harinya Rasulullah SAW panggil dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Ajiballah, Allah kagum min sani'ikuma bidhaifikuma al-laila wal bariha." Atau saya lupa lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua hai suami istri dengan tamu kalian berdua semalam. Kenapa? Sebagaimana mereka mendahulukan kepentingan tamu daripada kepentingan mereka sendiri, akhirnya dia tidur dalam kelaparan, istrinya kelaparan, anak-anaknya kelaparan, tamunya kenyang. Ini dongeng, namun pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka para sahabat yang tubuh mereka di dunia akan tapi hati-hati mereka di langit. Yang badan mereka di dunia tetapi hati-hati mereka di akhirat. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka janji dengan, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, ini sekedar cerita tentang bagaimana ukhuwah imaniyah yang terjalin di kalangan para sahabat. Yang Allah mengatakan ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Karena tali persaudaraan yang mereka bangun di atas keimanan yang kuat. Semakin kokoh keimanan, semakin tinggi tali persaudaraan. Semakin kokoh keimanan, semakin saling mencintai di antara mereka. Oleh karenanya barometer tentang kecintaan, lihat keimanan. Allah menamakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Persaudaraan ini dibangun di atas keimanan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan rasa cinta di antara mereka. Ini pasti. Ini pasti, dan ini secara otomatis Allah berikan kecintaan terhadap di antara mereka. Nah, kalau ternyata relasi antara kita dengan saudara kita kurang saling mencintai, yang ada saling menggibah, saling menjatuhkan, saling ngerumpi, saling mencari-cari kesalahan, berarti ada yang tidak beres dengan cara beriman kita. Berarti ada yang tidak beres dengan cara beramal kita. Mungkin amal kita nggak beres. Mungkin kita bisanya mengkritik orang, tapi kita sendiri ibadahnya tidak beres. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' Shiratal Mustaqim mengkritik orang-orang yang sering mengingkari bid'ah, namun dia sendiri kurang beramal soleh. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Dia menyebut sebagian orang suka mengkritiki bid'ah, suka bernahi mungkar, namun dia lupa untuk beramal soleh. Padahal asal dalam amalan soleh adalah beramal. Asalnya kita harus beramal. Jangan kita tersibukkan untuk mengkritik sementara kita tidak beramal. Maka sungguh aneh seorang yang begitu hebat dalam mengkritik sementara dia tidak sholat malam. Sementara dia sedikit sedekahnya pelit. Kita dapati orang-orang yang mungkin terjerumus dalam sebagian kesalahan dalam praktek ibadah, namun dia rajin sholat, namun dia rajin sholat malam, namun dia rajin bersedekah. Maka apa Anda merasa lebih baik daripada orang ini? Belum tentu. Belum tentu ya ikhwan. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Oleh karenanya kalau timbul ternyata dalam relasi kehidupan kita terjadi saling menjatuhkan, saling suudzon, berarti praktek ibadah kita enggak beres, praktek imanan kita enggak beres. Kita harus introspeksi diri. Mungkin kurang salat malamnya kurang, mungkin sedekahnya kurang, mungkin ininya kurang, baca Qur'annya kurang. Ya. Facebooknya lancar, Twitternya lancar. Baca Qur'annya tersendat-sendat. Ya. Baru baca 2 ayat tiba-tiba tentrong berhenti, 2 ayatnya tutup. Bebe, sibuk. Oh ya gimana si fulan? Oh ya, parah itu orangnya. Oh ya. Sudah mulai gibah. Gibahnya setengah jam, baca Qur'annya 2 ayat itu pun enggak selesai. Terus mengharapkan ukhuwah yang indah sementara kita modelnya seperti itu ya ikhwan. Saya berbicara secara umum, ini kritikan terhadap diri saya juga dan juga kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara keutamaan saling mencintai karena Allah adalah meraih surga, menggapai surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum." Kata Rasulullah sallallahu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling beriman, sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Afshus salama bainakum, saling mencintai, saling memberi salam di antara kalian. Lihat di sini Rasulullah SAW mengkaitkan saling mencintai dengan masuk surga. Tidak akan masuk surga kecuali beriman. Tidak akan beriman kecuali saling mencintai. Dan di antara amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta adalah memberikan salam di antara kalian. Mungkin kalian menganggap sepele, namun ini penting. Salam kepada si fulan. Ya. Tolong kirim salam saya kepada si fulan. Kira-kira kalau antum dengar ada orang kirim salam sama antum cinta sama dia atau tidak? Cinta. Contohnya antum lagi ribut sama seseorang, suudzon sama dia, dengki sama dia. Tiba-tiba ada orang bilang si fulan yang antum dengki sama dia, si fulan kirim salam sama antum. Kok bisa dia kirim salam sama saya? Antum enggak bisa tidur. Kenapa dia kirim salam sama saya? Mulailah antum husnudzon sama dia. Mulailah antum berbaik sangka sama dia. Sebelumnya setan sudah berbagai macam mendiktekan dalam pikiran antum, orang itu sombong, orang itu angkuh, orang itu begini, sok dan macam-macamnya. Tiba-tiba dia kirim salam sama antum. Kira-kira bagaimana? Kira-kira antum pasti mulai husnudzon kepada dia. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mengantarkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya para ulama menyebutkan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah, menjalin persaudaraan di atas keimanan, tetapi ini kira-kira sudah mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara konsekuensi dari keimanan. Kalau kita sudah menjalin keimanan dengan saudara kita, ada konsekuensi yang disebut dengan hukukul ukhuwah, hak persaudaraan, atau hukuk al-imaniyah, hak keimanan. Kita tahu dia saudara kita, dia punya hak atas kita. Dan ada hak secara khusus, secara umum yang Rasulullah SAW sebutkan, hakul muslim alal muslim, misalnya hak seorang muslim terhadap seorang muslim, di antaranya apa? Menjawab salam.
Di antaranya kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita bilang apa? Tasmitul atis, kita mengatakan apa? Yarhamukallah, ya. Di antaranya kalau dia sakit, kita kunjungi, kita jenguk. Di antaranya kalau dia meninggal, kita salatkan. Di antaranya kalau dia undang, kita datang undangan, penuhi undangan tersebut. Di antaranya kalau dia minta nasihat, maka kita beri nasihat kepada orang ini. Ini di antara hak-hak yang umum. Ya. Kalau dia sakit, kita kunjungi. Betapa sedih seseorang tatkala dia sakit, temannya cuekin dia semua, enggak ada yang kunjungi. Sedih dia. Selama ini yang saya sangka dia baik sama saya, waktunya saya sakit, dia tidak kunjungi. Bahkan tidak ada bantuan sama sekali. Uang rumah sakit tidak ikut bayarkan. Dia tidak membantu saya dalam melunasi hutang ke rumah sakit. Sedih seorang. Kemudian kalau kita undang, dia tidak datang. Sedih. Ini makanya Rasulullah SAW jelaskan secara detail. Hak muslim atas muslim yang lain Rasulullah jelaskan. Kalau dia beri salam, kita jawab salam tersebut. Kalau dia undang, kita penuhi undangan tersebut. Kalau dia sakit, kita kunjungi. Kalau dia meninggal, kita sholatkan, kita kuburkan, kita ikuti jenazahnya. Dan kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membicarakan dari sisi yang lain. Ya, kalau tadi secara khusus, maaf saya, hak secara khusus, namun saya ingin bicarakan secara umum, bagaimana seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Ada hak-hak yang harus dia perhatikan. Para hadirin, di antara hak seorang muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu dia berusaha membantu saudaranya, ya, dari sisi harta maupun dari sisi tenaga, sebisa mungkin dia bantu. Jangan dia pelit terhadap saudaranya. Jangan dia pelit terhadap saudaranya. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kau masukkan rasa senang dalam hati saudaramu, ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapar dari perutnya. Au takshifu anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitan yang sedang dia hadapi. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ya akhi, betapa sedih orang tatkala dililit utang, tiba-tiba Anda melunaskan hutangnya. Dia bahagia. Hidupnya penuh dengan gundah gulana, mikirkan bagaimana hutangnya bisa dilunasi, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, "Utangmu berapa?" "Saya punya utang 5 juta, sudah saya lunasi 2 jutanya. 3-nya kau berusaha." Bahagia dia. Beban dia selama ini ya terkurangi. Ini di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, la an amshi ma'a akhi fi hajatihi atau fi hajatin ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ini luar biasa. Iktikaf di Masjid Nabawi pahalanya luar biasa. Tetapi menemani seorang untuk memenuhi kebutuhannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal itu berkaitan dengan memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain. Allah ingin kita memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain. Allah ingin kita punya sifat peka terhadap saudara kita. Rasulullah mengatakan, aku menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya, menemani saja. Lebih aku suka daripada iktikaf selama sebulan. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala suatu hari ingin mengunjungi seseorang. Kalau nggak salah orang tersebut sakit atau ada keperluan, ingin dia kunjungi seseorang yang sakit atau ada keperluan. Maka Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan kepada murid-muridnya, ajak Sabit al-Bunani. Maka berangkatlah mereka mencari Sabit al-Bunani. Ternyata Sabit al-Bunani lagi di masjid. Jadi tidak ingin keluar dari masjid. Lagi sibuk beribadah, lagi i'tikaf beribadah. Maka mereka lapor kepada Hasan al-Basri. Wahai Hasan al-Basri, Sabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala, ya, seorang ulama besar juga, dia sedang sibuk di masjid beribadah. Maka Hasan al-Basri mengatakan, sampaikan kepada Sabit bahwasanya dia mengunjungi saudaranya lebih afdal daripada ibadah dia di masjid. Maka mereka pun datang lagi kepada Sabit al-Bunani. Maka Sabit al-Bunani pun akhirnya keluar dari masjid, meninggalkan i'tikafnya dalam rangka untuk berkunjung ke saudaranya karena ada keperluan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara hak-hak yang perlu kita perhatikan terhadap saudara kita, kita membantunya. Kalau kita bisa bantu dengan harta, maka bantulah. Siapa yang harus kita bantu? Banyak orang yang butuh bantuan, memang benar banyak. Kalau kita keluarkan uang kita semua pun tidak semuanya mereka bisa kita bantu.
Saya tidak menyuruh Anda untuk mensedekahkan setengah harta Anda, tidak, sebagaimana kaum Ansar. Tetapi penuhi kebutuhan anak istri, penuhi. Istri pengen apa, penuhi. Anak-anak pengen apa, penuhi. Tetapi sisihkan sedikit uang. Saya tidak suruh banyak-banyak, sisihkan sedikit uang untuk teman-teman yang membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan sungguhnya pada harta mereka orang yang beriman ada hak. Hak milik siapa? Milik orang-orang yang meminta-minta dan hak orang-orang yang terhalangi. Orang yang butuh itu ada dua model. Ada yang meminta kepada antum, datang dengan mengatakan saya lagi butuh, saya punya kebutuhan gini. Dan dia orang yang jujur, antum kenal dia. Maka saatnya antum berikan kepada dia. Ada model satu orang lagi yang lain yang dia malu untuk minta, tapi sebenarnya dia butuh. Orang ini lebih utama untuk kita bantu. Kalau antum bisa bantu saudara antum tanpa harus dia melas kepada antum, maka ini yang terbaik. Biarkan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia datang kemudian merendahkan dirinya di hadapan kita. Kalau kita bisa bantu dia, ya kita bisa lihat teman kita cek bagaimana kondisinya. Tanya sama orang, tanya sama anaknya misalnya bagaimana kondisi rumah. Kalau kita tahu dia benar-benar butuh, maka kita bantu sebelum dia meminta. Ini adalah sikap yang sangat indah, lebih afdal daripada kita membantu setelah dia minta. Kita menjaga kehormatan dia, ya. Kita menjaga perasaannya dan kita membantu sebelum dia minta. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketahuilah bahwasanya yang membuat kita malas membantu saudara kita karena rasa pelit, kurangnya keyakinan kita terhadap hari akhirat. Ingat, seluruh harta yang kita kumpulkan ini tidak akan kita bawa dalam alam kubur. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang tersisa dalam alam kubur adalah amalan soleh, yaitu harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha membagi kambing yang telah disembelih, kambingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Apakah ada dari daging kambing yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifaha." Seluruh kambing sudah dibagikan, tidak tersisa kecuali pundak kambing belum dibagi. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Baqiya kulluha illa katifaha." Seluruh yang sudah dibagi itulah yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Karena Rasulullah SAW berbicara tentang barometer akhirat. Di sisi akhirat, semua harta yang sudah diinfakkan di jalan Allah itulah yang tersisa. Adapun yang tidak diinfakkan itu yang tidak tersisa. Oleh karena silakan antum berinfak untuk anak istri, tetapi sisihkan harta antum untuk berinfak. Dan ini butuh latihan, ikhwan. Kalau antum tidak berinfak, tidak memaksa diri antum untuk berinfak, antum tidak bakalan berinfak. Kenapa? Manusia sangat cinta dengan harta. Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada dunia, sangat pelit. Ini sifat dasar manusia. Kenapa dia pelit? Karena dia sudah setengah mati untuk mencari harta. Dia harus mungkin kesana sini, keringatan, ya, memeras otak, memeras keringat, kemudian sana sini, mungkin jalan sana jalan sini, capek. Tahu-tahu setelah dia kumpulkan harta, hartanya harus dikeluarkan, itu berat bagi dia. Namun kalau dia latihan, dia paksa dirinya, belum tatkala dia mau keluarkan, istrinya bilang, mau ngapain mas? Mas belum belikan saya, masa saya istri mas nggak punya emas? Masa istri mas nggak punya ini? Berat lagi, nggak jadi akhirnya. Setiap mau infak nggak jadi sampai akhirnya meninggal dunia. Yang jadi masalah pelit tersebut bukan hanya menimpa orang-orang miskin, bahkan menimpa orang-orang kaya. Ya ikhwan, orang-orang Islam banyak sekali yang kaya raya, iya atau tidak? Haji aja ngantri atau tidak haji? Ngantrinya luar biasa. Sampai tunggu ada yang 10 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang nyogok sana nyogok sini, cepat akhirnya. Umrah yang ngantri banyak. Untuk umrah saja orang ingin umrah setengah mati sekarang. Visa nggak cukup, visa habis. Sementara orang yang ingin umrah banyak. Artinya orang kaya banyak. Maka harus dihidupkan sedekah. Kita semangati mereka untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena harta yang mereka infakkan itulah yang tersisa bagi mereka. Di antara orang-orang yang perlu kita infaki adalah sahabat-sahabat kita. Sahabat pengajian kita, teman ngobrol kita. Inilah tali ukhuwah imaniyah. Buat apa kita kenal dia, ternyata tidak ada sumbangsi yang kita berikan kepada dia. Jangan kita menjalin persaudaraan, kita ingin dia yang bantu kita. Tidak, kita ingin kita kalau bisa kita yang bantu dia. Cari tahu kekurangannya apa, cari tahu apa yang dia hadapi, bantu. Kalau seorang tidak bisa membantu memberikan harta, mensedekahkan harta kepada saudaranya, maka berilah hutangan kepada dia. Dan memberikan hutangan juga pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, Inna salafa yajri majra syatri sadaqah. Sungguhnya hutang itu pahalanya seperti setengah sedekah.
Jadi kalau antum menghutangkan seorang 500.000, seakan-akan antum bersedekah kepada dia 250.000. Meskipun nanti dia bayar kembali, tetapi tatkala antum beri hutang kepada 500.000 karena Allah Subhanahu wa taala, maka seperti seakan-akan antum memberi sumbangan 250.000. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum beri hutang kepada saudara, catat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin gimana? Ila ajalin musamma faktubuh. Kata Allah, faktubuh. Ya wahai orang beriman, jika kalian ada utang piutang, maka catatlah. Bilang yang suruh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-sekali antum mengatakan, saya sudah fiqh dengan dia. Tidak, dalam masalah hutang Allah sudah atur aturannya, disunahkan untuk dicatat. Siapapun orangnya. Ustaz pun demikian. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ingin menjalankan sunnah. Sunnahnya kalau ada hutang dicatat. Kamu tidak percaya sama saya, justru saya percaya sama Anda Ustaz. Dalam Al-Quran Allah, Anda menyuruh saya ikut Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah suruh catat. Saya pernah suatu hari ada teman orang Arab, subhanallah, sekarang di S3, orang Kuwait. Biasanya dia bantu saya. Suatu hari dia kekurangan uang. Dia datang ke saya, tidak tahu apa yang dilihat daripada saya, dia pinjam uang. Dari Firanda, kalau saya kebetulan lagi butuh, saya pingin uang, ada butuh, tidak banyak, mungkin 3.000 realan sekitar gitu. Kebetulan memang saya tidak punya uang, saya bilang, aduh akhi saya tidak punya uang, tapi insya Allah saya carikan. Maka saya kontak teman saya, orang Saudi. Ya akhi, ada orang butuh uang, si fulan kalau dia butuh kasih aja. Si teman ana yang orang Saudi nggak perlu tahu siapa yang mau ngutang. Saya mau jelaskan orang ini gini-gini, kata dia kasih aja. Akhirnya kasih duit. Saya bawakan duit, saya kasihkan ke teman saya tadi, orang Kuwait. Orang Saudi kasih orang Kuwait. Sama-sama saling tidak mengenal. Akhirnya orang Kuwait tadi saya kasih ini utang. Terus saya bilang, ya sudah nanti kapan saya kembalikan, terserah antum kapan-kapan. Kalau antum bisa kembalikan. Terus dia bilang sebentar, dia ambil kertas, dia catat. Saya bilang nggak perlu. Kata dia bilang bukan masalah nggak perlu. Ini kita jalankan sunnah Nabi SAW. Maka dia catat. Dia yang catat sendiri, padahal saya tidak mau untuk mencatatnya, dan dia catat. Akhirnya ada bukti antara saya dan dia bahwasanya ada hutang. Ini pentingnya, ikhwan. Kenapa? Karena syaitan akan masuk kepada kita. Syaitan akan masuk kepada orang yang berhutang, dia merasa tidak punya tanggung jawab. Dia punya hutang sama orang, dia bilang, teman saya itu baik, nggak dibayar juga nggak apa-apa katanya. Padahal yang di sana dongkol. Ini kapan bayarnya? Tapi dia husnudzon. Ini husnudzon tidak pada tempatnya. Dia mengatakan, teman saya itu baik, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Gimana nggak apa-apa? Sementara teman pun tidak berani nagih, mau nagih juga nggak enak. Padahal harusnya tagih demi keselamatan dia. Orang yang berhutang kan nggak selamat kalau punya hutang. Seharusnya yang berpiutang menagih. Namun kenyataan yang jadi masalah, yang berhutang tidak mau bayar, yang berpiutang juga tidak berani nagih. Sampai kejadian yang pernah menyedihkan, yang pernah saya teman mengeluh kepada saya. Dia bilang, Ustaz, si fulan hutang sama saya Ustaz. Saya kasih pinjam uang. Setelah itu saya tagih dia. Saya bilang, wahai fulan, bayar dong utangmu. Si fulan ini marah-marah. Kamu kenapa tagih utang sekarang? Coba kau tagih bulan lalu, uang saya ada. Sekarang saya nggak punya uang, baru kau tagih. Loh ini gimana sih? Kamu kalau punya uang, bayar hutang, nggak perlu ditagih, harusnya sudah bayar hutang. Akhirnya yang berhutang malah marah-marah sama yang berpiutang. Ini kan ngawur seperti ini. Makanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masalah hutang piutang penting. Kenapa sekarang banyak orang tidak mau memberi utangan? Karena banyak orang tatkala berhutang tidak bayar. Ini jadi masalah. Oleh karena di antara hal yang bisa menutup pintu ini, antum kalau kasih hutang sama orang, sudahlah, jangan terlalu berharap. Bisa jadi enggak kembali, tapi antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan mengganti. Kemudian jangan lupa antum catat. Kalau ada materi serius, antum meskipun misalnya cuma 1 juta. 1 juta ini kelihatannya sepele, namun tidak sepele di akhirat. Maka catat. Dan ini akan mengurangi sikap orang yang ingin tidak bayar hutang. Harus dicatat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha membantu saudara kita ya, dari sisi keuangan. Kalau kita punya uang kita bantu ya. Kalau kita bisa bantu dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Minimal kita bantu saudara kita dengan doa, kita bantu dia. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang berkaitan dengan hak sama muslim tadi berkaitan dengan harta, demikian juga berkaitan dengan harga diri. Harga diri seorang muslim harus kita jaga. Harga diri teman kita harus kita jaga. Kalau dia menyampaikan rahasia kepada kita, maka harus kita sembunyikan. Tidak boleh kita
bongkar rahasia tersebut. Betapa banyak masalah yang timbul karena rahasia yang dibongkar. Oleh karenanya para ulama mengatakan qulubul abrar kuburul al-asrar. Qulubul abrar kuburu al-asrar. Bahwasanya hati-hati orang-orang yang baik adalah kuburan bagi rahasia-rahasia. Seorang yang baik dia mampu menjaga rahasia saudaranya. Kalau saudaranya mengatakan ini rahasia, maka jangan pernah kita ceritakan. Kalau Anda tidak mampu untuk menyimpan rahasia, maka sejak awal mengatakan, mohon maaf, saya orangnya tidak pandai menjaga rahasia. Tapi kalau Anda sudah mengiyakan, iya saya akan jaga rahasia tersebut, tapi Anda bongkar, maka Anda tidak amanah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula idza haddatha rajula tsumma iltafata anhu fa hiya amanah. Seorang kalau ngomong kepada orang lain kemudian dia berpaling, maka itu adalah amanah. Meskipun saudara kita tatkala ngomong sama kita dia tidak mengatakan rahasiakan, tetapi dia datang kepada kita, dia berbicara berdua tentang suatu pendapat misalnya. Bagaimana menurut tentang si fulan? Menurut saya gini. Ya, dia sekedar bukan ghibah tapi dia mencari solusi. Ini pembicaraan berdua, antum tahu dia tidak berbicara di hadapan umum. Dan kita tahu pembicaraan berdua tidak sama dengan pembicaraan umum. Tatkala dia berpaling, jangan antum sebarkan pembicaraan si fulan waktu duduk sama saya di rumah dia ngomong gini. Oh lain. Ini antum berarti tidak amanah. Dia berbicara begitu karena antum, maka dia berani membuka dirinya, memberi komentarnya, memberi pendapat dia karena dia berbicara sama antum. Bukan untuk berbicara di depan banyak orang. Antum tidak amanah, antum sebarkan. Oh dia bilang tentang si fulan begini. Oh dia gini. Akhirnya tidak amanah seperti ini. Apalagi kalau dia mengatakan rahasiakan, jangan ceritakan. Jangan ceritakan, maka seorang harus benar-benar menjaga itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini antara bentuk kita menjaga harga diri saudara kita. Kita harus menjaga rahasia yang dia sampaikan kepada kita. Kemudian di antara bentuk kita menjaga harga dirinya. Kalau kita melihat kesalahan yang dia lakukan, maka jangan kita umbar. Ya, konsekuensi dari kita adalah sahabat dia. Terkadang kita ke rumahnya, mungkin kita lihat hal-hal yang tidak-tidak. Kita mungkin tidak sengaja melihat istrinya, mungkin keluar ternyata jilbabnya enggak benar. Atau anaknya mungkin ada yang merokok misalnya. Ada anaknya yang nakal misalnya. Ini hal yang bersifat pribadi dan kita lihat hal tersebut. Maka jangan kita umbar di luar. Karena tidak ada yang tahu, ini rahasia antara kita dengan dia. Mungkin kalau kita lagi telepon dia tahu-tahu yang angkat, ada kita dengar suara musik di rumahnya. Ya kalau Anda ingin nasihati dia langsung, tapi jangan cerita ke orang lain bahwasanya saya dengar waktu telepon suara musik di rumahnya. Ini berarti kita tidak menjaga harga dirinya, tetapi kita menjatuhkan harkat dan martabatnya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya seorang ya kalau menjalin persahabatan ya tidak mesti dia harus mengetahui seluruh rahasia sahabatnya. Ya. Ini terkadang disalahpahami. Tatkala menyangka saya adalah teman dia, seakan-akan saya harus tahu seluruh rahasia-rahasia privasi orang tersebut. Padahal tidak harus. Persahabatan tidak melazimkan demikian. Persahabatan tidak melazimkan demikian. Sehingga terkadang sebagian orang tatkala menjalin persahabatan, apa masalahmu? Seakan-akan harus ceritakan semua sama dia. Ini tidak benar. Dan di antara kesalahan dalam persahabatan adalah menjalin persahabatan terlalu dekat. Ini juga tidak boleh. Ya, dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia adalah hadis Nabi ataukah perkataan Ali bin Abi Thalib? Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka yauman ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah temanmu haunan ma, sekedarnya. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi dia menjadi musuhmu pada suatu hari. Seorang yang terlalu berlebihan cinta kepada saudaranya sehingga melanggar batasan-batasan ukhuwah. Temannya kemana dia harus ikuti, temannya kesini harus ikuti, temannya apa yang dilakukan harus dia ketahui. Ini tidak benar. Dan ini sangat sering terjadi di antara para ibu-ibu. Tatkala terjadi pergaulan atau persahabatan antara ummu fulana dengan ummu fulana, maka persahabatan tersebut terkadang disertai dengan syahwat. Bukan sekedar persahabatan yang wajar, tapi tidak wajar. Karena mungkin ada sesuatu ya, sehingga ada nafsu tatkala dalam menjalin persahabatan tersebut. Sehingga kalau si fulanah ini, ummu fulanah ini ternyata bermain dengan ummu yang lain, maka ini cemburu. Kenapa kau main sama yang lain, kau tidak bilang-bilang saya? Kenapa engkau berjalan sama dia tidak bilang saya? Kan kita harusnya jalan bareng. Ini persahabatan yang berlebihan. Sehingga ini sering saya hadapi, sering pertanyaan masuk ke saya. Banyak persahabatan di antara ummahat yang berakhir dengan permusuhan. Banyak. Dan kalau sudah musuh-musuhan, ngabisinya luar biasa.
Tahu kan perempuan kalau sudah bicara susah untuk dikontrol. Udah ngomong udah, menjelek-jelekan sudah luar biasa. Kenapa? Karena persahabatan mereka dijamin di atas syahwat. Maka saya katakan bahwasanya persahabatan boleh indah ya, tetapi jangan sampai berlebihan. Ya, kita bantu saudara kita, kita jaga harga dirinya, tapi tidak mesti kita tahu rahasianya. Kalau kita tahu rahasia dia, maka tidak boleh kita umbarkan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Ini di antara hal-hal mungkin yang ingin saya sampaikan ya tentang mengenai hak saudara terhadap kita. Intinya kita berusaha membantu dia ya sebisa mungkin, baik dengan harta, kita berusaha menjaga harga dirinya, kita berusaha membela dia, yang menunjukkan bahwasanya kita adalah sahabatnya, kita adalah saudaranya. Di akhir pengajian ini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Dan ini yang sering terjadi dan bahkan terjadi bukan hanya di kalangan orang awam, terkadang di antara ikhwan-ikhwan lebih dahsyat daripada orang-orang awam. Ya. Di antara ikhwan-ikhwan dan di antara ummahat terkadang lebih dahsyat daripada orang-orang yang jarang ngaji. Mulut lebih pedes daripada orang-orang awam. Di antara hal-hal yang bisa menghilangkan tali persaudaraan, dan ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dan bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, bagaimana ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum. Terus wala gimana ayatnya? Siapa yang hafal? Wala talmizu anfusakum. Terus wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kemudian kata Allah sebenarnya ayat selanjutnya yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, maksud saya ini ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Setelah Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman adalah saling bersaudara, maka Allah menyebutkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antara jangan saling sombong di antara kalian. Jangan merasa diri kalian lebih baik daripada yang lainnya. Dan jangan kalian saling memberi gelar-gelar yang buruk. Ya. Dan jangan kalian saling menggibah, jangan kalian saling suudzon, jangan tajassus. Ini menurut kita sepele, ternyata Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagian orang salah dalam menilai. Mereka terkadang menilai masalah isbal misalnya berlebih-lebihan. Padahal masalah isbal, masalah jenggot, perkara yang penting, tetapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sementara kemudian mereka mengukur keimanan seorang dari perkara-perkara ini. Padahal Allah menyebut dalam Al-Quran tidak boleh ghibah, tidak boleh suudzon, tidak boleh tajassus, tidak boleh sombong, tidak boleh beri gelar-gelar. Ini semua mereka langgar dengan santainya, seakan-akan dia orang beriman. Sementara larangan yang Allah sebut dalam Al-Quran mereka langgar. Padahal perkara-perkara ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tahasadu wa la tabaghadu. Kemudian apa? Wa la taqata'u. Janganlah kalian saling menghasad, janganlah kalian saling memusuhi, janganlah kalian saling memboikot. Wa la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi, jangan seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Wa la yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi, jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian saling bersaudara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim 'alal muslim," bagaimana? "La yakhdiluhu wa la yadhlimuhu." Seorang muslim tidak boleh ya, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh dia zalimi. Wa la yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan tatkala saudaranya membutuhkan bantuan. Wa la yahqiruhu, jangan dia rendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketakwaan di tempatnya di hati. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Dan cukuplah seorang dikatakan telah berbuat keburukan tatkala dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Perhatikan, ini perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an dan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Allah membuka firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Kemudian Allah sebutkan tentang hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Hal-hal yang harus dijauhi. Seperti ghibah, tajassus, sombong, angkuh, merendahkan, ya.
Su'udzon, ini semua Allah larang dalam Al-Quran. Nabi pun demikian. Nabi buka dengan larangan. Di akhir hadis kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Kata Nabi, jangan saling hasad, jangan saling dengki, jangan saling bermusuhan. Jangan membeli di atas 9 saudara, jangan melamar di atas lamaran saudara. Ini harus kita jauhi. Kenapa? Karena hal ini rentan membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Saya ambil contoh sederhana. Ini terjadi di antara ikhwan-ikhwan, di antara teman-teman saya, dan juga terjadi di antara kita. Seperti contohnya membeli di atas pembelian saudara. Suatu hari ada si fulan ingin membeli rumah. Kejadian ada di sebuah kota. Saya tidak usah bilang orang lain, itu saya sendiri. Saya sendiri. Suatu hari saya ingin membeli rumah dengan harga sekitar 45 juta kalau tidak salah. Mungkin 10 tahun yang lalu, sudah lama lah. Dengan harga sekitar 45 juta. Saya sudah ingin beli, sudah dihubungkan dengan penjualnya, dan penjualnya sudah mulai setuju dan mau adakan pertemuan. Tahu-tahu ada orang yang menawar lebih tinggi. Teman juga, teman ngaji juga. Kalau nggak salah ditawar entah 52 atau 50 berapa, lebih dari 45. Secara fitrah manusia, sang penjual akan milih yang mana? Akan milih yang 52, wajar. Kita nggak kayak ente, nggak boleh begitu. Nggak ada, dia nggak pikir, dia pikir kemaslahatan dunia. Satu tawarnya 45, satunya 52. Maka ditegurlah orang tersebut yang menawar dengan lebih tinggi. Ya, sempat kita ketemu juga, dan kemudian dia alasan, oh enggak, ini karena buat kakak saya, buat ini, buat, dengan alasan bermacam-macam. Akhirnya ketika itu saya pun sedih. Ya. Kebetulan itu rumah bukan saya ingin beli, kakak yang ingin belikan. Artinya saya nggak punya uang, kemudian ada ipar, kakak ipar ingin belikan, tinggal kita tempatikan, nikmat luar biasa. Zaman dulu saya belum punya rumah. Akhirnya istri saya menangis. Saya pun sedih. Saya bilang, istriku, jangan khawatir, itu rumah kecil, Allah ingin kasih kita rumah yang lebih besar. Biarin aja. Orang itu pun akhirnya beli rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut bukan buat kakaknya, tapi kemudian dia kontrakan. Biasalah, ikhwan seperti itu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya bertemu kembali dengan orang ini. Orang ini datang di kota Madinah. Kemudian dia nginap di rumah saya, ya, bersama keluarganya. Saya jamu dia, seakan-akan nggak ada masalah. Tetapi sakitnya di mana? Di ubun-ubun. Saya berusaha melupakan, artinya saya katakan, saya berusaha melupakan dengan berbuat baik kepada dia. Namun namanya sakit kalau sudah di hati itu susah dilupakan. Ini kenyataan. Maka saya ingat hadis ini, janganlah seorang membeli di atas pembelian apa? Saudaranya. Lihat menurut antum sepele, namun dia sakit hati. Dan kalau sudah sakit hati begini, bagaimana bisa menjalin apa? Persaudaraan. Orang ini pun datang ke rumah, dia tidak pernah minta maaf. Dia tidak pernah mengatakan, Ustaz, ingat 10 tahun yang lalu saya mau, tidak ada perkataan seperti itu. Dia raih gede, cuek, seakan-akan gak ada masalah. Dan ini kita tambah sakit hati kita seperti ini. Saya jadi minta maaf. Ya, tapi demikian artinya saya saja Ustaz, saya berusaha untuk berbuat baik sama dia, itu pun susah untuk saya lupakan. Saya masih ingat, padahal kalau dia nggak di depan mata saya lupa aja, nggak ada masalah. Tapi muncul lagi depan lagi, ingat memori masa lalu. Ya, semoga Allah mengampuni saya dan semoga Allah mengampuni dia, dan semoga Allah mengumpulkan saya dengan dia di surga. Tetapi saya cerita tentang pengalaman pribadi. Bahwasanya jangan seorang melanggar perintah Nabi SAW, kelihatannya sepele namun menumbuhkan permusuhan, dan ini tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan akan diberi ampunan kepada seorang yang bertauhid kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Illa rajulani bainahuma syahna, kecuali dua orang yang bertengkar di antara mereka. Fa yuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Maka tundalah ampunan kepada dua orang ini, tundalah ampunan kepada dua orang ini, tundalah ampunan kepada dua orang ini sampai mereka kembali baik-baikan. Di antara hal yang membuat kita rugi kalau kita bertengkar dengan saudara kita, ya, harusnya ampunan datang kepada kita setiap hari Senin, hari Kamis, ditunda oleh Allah gara-gara kita dongkol-dongkol sama saudara kita. Jangan sampai kita buat masalah dengan saudara kita, gara-gara kita yang salah dia dongkol sama kita, sehingga dosa kita bisa jadi lari sama dosa dia seluruhnya lari kepada kita karena kita merupakan sebab. Kasus yang lain, melamar di atas lamaran saudara. Ini juga parah seperti ini. Ada seorang teman sudah maju sama seorang akhwat.
Sudah datang bawa hadiah, mungkin bawa apel, bawa apa. Sudah ketemu dengan calon mertua, sudah senyum. Sudah bicara sana sini, tahu-tahu muncul yang lain datang. Dengan gajinya lebih tinggi, sudah punya pekerjaan. Si miskin ini baru belum punya kerjaan, baru nyari kerjaan. Hanya bawa apel dengan mengandalkan apel dan buah-buahan ingin melamar si akhwat. Sementara pelamar yang kedua, Masya Allah mungkin sudah punya pekerjaan. Akhirnya apa? Ya secara fitrah, mertuanya lebih condong kepada yang kedua. Akhirnya nikahlah ini sama yang kedua, yang ini pun dongkol. Saya punya teman seperti sampai sekarang tidak bisa ketemu dengan teman. Ini semua teman saya. Cerita tentang teman saya. Akhirnya apa? Sampai sekarang nggak pernah ketemu, padahal sama-sama ngaji, sama-sama punya istri, sama-sama sudah punya anak, sama-sama bahagia. Namun untuk ketemu nggak minat sama sekali. Menunjukkan apa? Ada sesuatu yang dia dendam dalam hatinya. Makanya ikhwani fillah azani wa'alaikum, seorang berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi kita untuk menjalin dan merajut persahabatan. Saya katakan tadi, saya saja yang artinya sudah ceramah tentang memaafkan. Saya punya ceramah tentang memaafkan. Saya sendiri tatkala terdapat menjadi kasus sendiri, berusaha untuk maafkan, saya sudah senyum sama dia, saya sudah jamu dia di rumah, berulang-ulang saya jamu di rumah, namun tetap aja masih dongkol. Untuk hilang itu agak susah. Ya. Sampai ada seorang yang dia menulis tentang memaafkan. Ada seorang dai, dia menulis tentang memaafkan. Setelah dia tulis, kemudian suatu hari dia ceramah. Dia mengatakan, saya pernah ceramah tentang memaafkan. Setelah saya menghadapi masalah-masalah, ternyata saya lihat saya tidak lulus. Dia tidak lulus. Dia sendiri punya ceramah tentang maafkan, dia sendiri tidak lulus. Makanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jangan kita cari masalah dengan saudara kita. Ya. Antum lihat betapa indahnya persahabatan. Sampai-sampai Rasulullah SAW membolehkan bohong untuk mendamaikan. Ya atau tidak? Boleh atau tidak? Berbohong demi mendamaikan? Boleh. Padahal bohong itu tercela. Kata Rasulullah SAW, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Berdusta mengantarkan kepada perbuatan fajar, dan perbuatan fajar mengantarkan kepada neraka jahanam. Berarti dusta itu mengantarkan kepada neraka jahanam. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, untuk mendamaikan boleh bohong. Kita tahu bohong boleh di 3 perkara. Bohong untuk pembicaraan antara suami istri, bohong dalam rangka berperang, dalam peperangan, dan bohong dalam rangka mendamaikan. Ya. Kalau suami istri boleh bohong, boleh. Tetapi kebohongan yang tidak menjatuhkan hak suami dan kebohongan yang tidak menjatuhkan hak istri. Bukan semua bohong boleh. Nanti sebagian perempuan ambil uang suami kemudian beli emas. Dari mana? Oh, hadiah dari orang tua saya. Bohong. Ini nggak boleh seperti itu. Ini bohong yang menjatuhkan hak suami. Atau suami juga itu bohong, ternyata ada istri yang tidak dia tunaikan. Yang dimaksud bohong boleh antara suami dan istri adalah kebohongan yang menemukan rasa cinta antara suami dan istri boleh. Seperti mengatakan, wahai istriku, kaulah satu-satunya di dunia ini ya, yang paling aku cintai untuk saat ini ya. Misalnya ini boleh-boleh saja. Untuk saat ini jangan diomongin, diam aja dalam hati. Wahai istriku, aku tidak akan poligami sampai 2015, 2016 nggak tahu. Dalam hati artinya ini bohong diperbolehkan untuk menumbuhkan rasa cinta suami dan istri. Kan tidak apa-apa antum gombal-gombal sedikit ya. Tidak apa. Perempuan itu sukanya digombali, ya atau tidak? Dia sudah tahu antum bohong tapi dia bahagia. Suamiku paling gombal, bohong tapi indah dia berbinar-binar. Itu perempuan seperti itu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara bohong yang diperbolehkan perang. Dalam perang perlu bohong enggak jadi masalah. Karena menyangkut hidup dan mati. Sudah kondisinya gawat darurat. Boleh bohong. Di antara bohong yang boleh adalah untuk mendamaikan. Dan mengapa antum bohong? Yang bilang demikian apa? Nabi SAW. Ini yang dirujukan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya yang dimaksud oleh bohong di sini adalah bohong beneran, menyampaikan berbeda dengan hakikat yang ada, menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bohong dalam rangka mendamaikan boleh. Ada seorang saya pernah cerita, saya dengar ceramahnya. Ada 2 sahabat yang dahulunya dekat, akhirnya bertengkar. Setelah bertengkar, pertengkaran mereka sangat dahsyat. Demikian, sering begitu ya. Jadi 2 sahabat yang sering bareng, kalau sudah bertengkar itu sudah parah sekali. Ini sering terjadi. Kenapa? Berarti persahabatan yang nggak beres. Ada syahwat, ya. Karena persahabatan bisa ada syahwat. Bisa ada syahwat, ada intrik-intrik pribadi dan macam-macam, tendensi pribadi dan lain-lain. Karena saking dekatnya akhirnya mereka ribut. Tatkala mereka ribut, syekh ini ingin mendamaikan 2 orang ini. Maka apa yang dilakukan? Maka dia datang kepada si A. Dia mengatakan, wahai fulan, kau diundang makan sama si fulan.
Dia si A dan si B. Si A, kau diundang makan sama si B. Padahal B nggak undang makan. Dia baru rencana aja. Nanti dia datang ke B, kata dia, B, Fulan ingin diundang makan sama kamu. Padahal ini nggak undang makan, ini juga nggak ini, ya ini yang ini nggak ingin diundang makan, dan ini juga nggak undang makan. Maka kali dia datang kepada si A, dia mengatakan, wahai si A, si B ngundang makan kamu, dan dia senang kalau kau datang memenuhi undangan makannya. Ini si A kaget. Ah, masa sih? Ini kita sering bertengkar, sudah lama nggak ngomong-ngomongan, tahu-tahu dia ngundang makan. Maka si A ini kita berbicara di komunitas Arab yang mereka juga mungkin ngaji dan ngerti tentang hukum-hukum Islam. Maka dia bilang kepada Syekh, ya Syekh, kau bohong kan? Kau ingin damaikan saya dengan dia kan? Kata Syekh, saya pun bingung. Memang dia bohong? Kata dia, wallahi, saya tidak bohong. Kata dia apa? Demi Allah, saya tidak bohong. Bingung, karena ini orang udah ngaji, kan paling bohong aja nih, mau damaikan saya bohong. Dia bilang gini, saya tidak bohong. Kata orang ini, kau berani sumpah kau tidak bohong? Syekh bingung. Akhirnya dia bilang, demi Allah saya tidak bohong. Namun Syekh ini bilang, setelah saya ngomong itu saya gelisah, karena saya bohong. Maka saya pun menelepon Syekh bin Baz rahimahullah. Saya telepon, saya bilang, Syekh bin Baz, gini-gini ceritanya. Akhirnya dia nembak saya. Dia bilang, kamu bohongnya. Dan saya bersumpah, saya mengatakan demi Allah saya tidak bohong. Karena kalau saya bilang bohong, buyar, udah nggak jadi damai. Nggak mungkin bakalan damai lagi. Maka saya terpaksa bohong. Kata Syekh bin Baz, kalau dia minta sumpah lagi, bohong lagi nggak apa-apa. Kata Syekh bin Baz. Artinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini masalah mendamaikan karena saking pentingnya ukhuwah imaniyah sampai bohong saja apa? Boleh dalam Islam. Bagaimana lagi kalau orang berbohong demi memisahkan di antara dua yang bersaudara? Bagaimana lagi kalau orang berbohong demi memisahkan antara dua jamaah dengan dua jamaah, antara jamaah ini dengan jamaah ini, antara jamaah ustaz ini dengan jamaah ustaz ini, gara-gara bohong yang disebarkan? Ini gimana dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Oleh para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, jauhi segala perkara-perkara yang bisa menimbulkan kita bersengketa dengan saudara kita. Di antaranya misalnya ghibah. Ghibah ini kelihatannya sepele namun dosa besar ya, ikhwan. Bukankah dalam hadis disebutkan orang yang ghibah, Rasulullah SAW melihat orang yang ghibah memiliki kuku-kuku dari tembaga atau dari logam, mencakar-cakar wajahnya. Kenapa? Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka?" Kata Jibril, "Haula'i alladziina ya'kuluna luhuma ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka, yang ghibah. Di akhirat kelak dihukum dengan menggeret-geret wajah mereka dengan kuku yang tajam. Dan ghibah disamakan dengan makan bangkai saudara. Ghibah dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga sebutkan di antara bahaya ghibah, sebagaimana pendapat Imam Al-Bukhari, bahwasanya ghibah merupakan sebab azabnya seseorang dalam kuburan. Sebab diazabnya seorang dalam kuburan karena ghibah merupakan bagian daripada namimah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya diazab di kuburan karena dia suka namimah, mengadu domba. Di antara bentuk namimah adalah ghibah. Seorang kalau ghibah orang lain menimbulkan kebencian. Orang yang dengar seorang ini jelek dan macam-macam dibongkar aibnya, maka dia akan benci terhadap orang tersebut. Dia akan benci terhadap orang tersebut sehingga bisa terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Seharusnya kalau ada orang menggibah saudara kita, maka kita tegur. Dan kebanyakan kita pekeu untuk menegur. Kebanyakan kita tenggelam dalam ghibah tersebut. Malah kita ikut ketawa-ketawain dia. Seharusnya kalau antum malu, antum rubah pembicaraan. Jangan bicarain dong, bicara yang lain. Kalau antum punya izzah, sampaikan, ya akhi, ini jangan-jangan ghibah, saya takut kita berdosa. Kita cari bahan lelucon yang lain, jangan bicarain saudara kita. Kalau antum bisa tegur, maka ini alhamdulillah. Hidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Bilang ini ghibah, saya enggak mau ghibah saudara saya. Yang seharusnya seorang tatkala saudaranya digibah, dia bela. Harusnya dia bela. Dia mengatakan dia tidak, anak atau saudara anak tidak seperti itu. Dia baik, dia begini. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membela saudaranya, Allah akan membela wajahnya dari neraka jahanam. Maka bela saudara anda tatkala saudara anda sedang digibah. Kemudian di antara perkara yang harus kita jauhi adalah suudzon, berburuk sangka. Ikhwan, berburuk sangka ini sangat berbahaya. Maka Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhon fa inna dhonna akdzabul hadits. Hati-hatilah dengan persangkaan buruk, karena persangkaan buruk merupakan pembicaraan yang paling dusta. Kenapa? Karena seorang tatkala kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, maka tentu ada banyak tafsiran kenapa dia melakukan kesalahan ini. Sebenarnya banyak sebab, kita nggak tahu sebab itu apa, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Tatkala banyak sebab, datang syaitan memilih satu sebab di antara 100 sebab misalnya.
Ada sebab-sebab yang baik, mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Datang syaitan mendikte kita. Oh enggak, dia melakukan itu karena begini. Maka Rasulullah SAW mengatakan dzon itu, persangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena banyak ihtimal, banyak kemungkinan. Syaitan hanya memilih satu kemungkinan. Contohnya, seperti saya baru dengar kemarin cerita dari tentang seorang ustadz. Tatkala dikirim SMS ditanya oleh seorang, "Ustadz, apa hukum gini-gini?" Ustadznya lagi rapat, nggak jawab. Ya, lagi rapat ya, mungkin butuh jawaban kan, menjawabkan butuh mikir. Ustaz tersebut tidak jawab. Setelah rapat datang lagi SMS, Ustaz pelit. Nah, ini kan repot. Padahal seorang kalau mau husnudzon, banyak sekali sebab kenapa Ustaz tidak jawab pertanyaan, banyak sekali. Mungkin dia rapat, dia atau tidak. Mungkin dia lagi tidur, dia atau tidak. Mungkin kita sebutkan 1000 kemungkinan, mungkin atau tidak. Orang tidak jawab SMS, sebabnya bisa jadi 1000 kemungkinan. Mungkin tidur ya, mungkin lagi rapat, mungkin lagi makan, mungkin lagi sama istri. Ente mau ganggu lagi sama istri diganggu. Banyak. Mungkin tidak bisa jawab, pertanyaan susah. Mungkin pulsanya habis, banyak sekali kemungkinan. Mungkin lupa, banyak sekali kemungkinan. Kenapa datang setan tiba-tiba mengatakan, Ustaz ini tidak menganggapmu, kau dianggap rendah, maka tidak dijawab. Datang setan mendikte kita. Karena kau rendahan, karena kau orang biasa, karena kau. Dan itu saya alami sendiri. Ustaz, mentang-mentang saya orang biasa, maka ente tidak jawab. Tidak, pertanyaannya susah. Pertanyaannya macam-macam. Ustaz, bagaimana misalnya? Ustaz, bagaimana sholat yang benar? Gimana sholat yang benar? Ya beli buku Syekh Albani kalau ingin. Saya kemarin ditelepon, lagi sibuk-sibuk, saya lagi belajar, mau persiapan pengajian, dan saya memang tidak matikan HP. Kenapa? Karena kalau istri saya telepon, saya tidak jawab, masalah nanti. Maka saya biarkan HP nyala, sementara saya lagi belajar. Saya sering belajar di HP. Buku-buku banyak di HP. Tahu-tahu telepon, aduh, ini ganggu kan? Saya lagi terpaksa saya angkat. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Ya, akhi, ya Ustaz, saya boleh tanya, boleh? Saya mengganggu, ya silakan. Saya bilang, silakan mengganggu isi dalam hati. Tapi saya bilang, silakan. Saya takut dia suudzon. Dia bilang, Ustaz, apa definisi takwa? Subhanallah. Definisi takwa. Cari di Google tahu. Cuma, ya saya jawab juga. Takwa adalah begini. Ustaz, ya. Udah ya, saya lagi sibuk nih, mohon maaf ya. Ya, Ustaz, ya. Terus enggak lama SMS lagi. Ustaz, tolong nasihat ibu saya, Ustaz. Ini sekarang saya lagi sama ibu saya. Ibu saya gini-gini. Saya telepon Ustaz, angkat ya, nasihat ibu saya. Gimana? Suruh saya maksa nasihat ibunya. Seakan-akan Ustaz enggak ada kerjaan, kapan ditanya harus jawab. Ya, kalau ana alhamdulillah Facebook ana di-hacker sama orang, alhamdulillah. Saat kala di-hacker sudah enggak bisa punya friend lagi, alhamdulillah. Sehingga ana cuma punya wall. Kenapa? Waktu ana punya friend banyak sekali orang inbox dan banyak yang suudzon. Ustaz kenapa ngajak Ustaz gini? Ustaz kenapa Ustaz begini? Ustaz, banyak sekali. Saya lihat ternyata banyak dari ikhwan-ikhwan yang tidak beradab dan ternyata banyak di antara ikhwan-ikhwan yang suudzon. Banyak. Antum tidak tahu sebagian ustaz, ya, saya bicara secara umum, sebagian ustaz tidak ada waktunya untuk keluarganya. Sebagian ustaz tidak ada waktunya untuk anak-anaknya. Sebagian ustaz anaknya menangis, kenapa tidak bisa bertemu dengan bapaknya? Ini saya bicara bukan bicara omong kosong, ini kenyataan. Menangis, kenapa? Bapaknya tidak bisa ketemu dengan anaknya. Kenapa? Sibuk dakwah. Sementara kalau dia tolak undangan-undangan, dituduh macam-macam. Dituduh Ustaz hanyalah pergi ke ini saja, tidak mau berdakwah di kampung. Ustaz hanya mau sama orang kaya. Ustaz, banyak sekali tuduhan-tuduhan. Ya kalau Ustaznya berdiri berdakwah sama orang kampung, masa dia mau cerita-cerita? Setiap dia dakwah, dia tulis di status Facebook, saya sedang di pedalaman Irian Jaya. Ngapain dia bilang-bilang? Oleh karena saya katakan, masalah suudzon ini sangat bahaya. Karena membuka pintu-pintu permusuhan, baik antara suami istri ataupun antara murid dengan ustaz, antara dua orang ya. Suudzon, makanya Rasulullah SAW mengatakan inna dhanna akdzabul hadits. Sesungguhnya persangkaan merupakan pembicaraan yang sangat dusta. Kenapa? Karena banyak sekali kemungkinan, lantas datang iblis mengkerucutkan kemungkinan yang mungkin ada 100 tersebut dikerucutkan pada satu kemungkinan dengan kemungkinan yang buruk. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Jika engkau melihat saudara engkau mengucapkan suatu kalimat ya, dan engkau mendapati ada kemungkinan yang baik, maka bawalah kepada kemungkinan yang baik. La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, janganlah kau bawa perkataan saudaramu kepada kemungkinan yang buruk, kepada makna yang buruk, sementara kau masih mendapatkan makna yang baik, kemungkinan yang baik. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafik yatlubul atharat. Ya, bahwasanya seorang yang mukmin berusaha mencari alasan bagi saudaranya supaya diberi uzur,
Adapun orang munafik mencari-cari kesalahan saudaranya. Maka kita jauhi sifat suudzon ini, dan ini merupakan salah satu hal yang bisa merusak tali ukhuwah dan tali persaudaraan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di akhir pengajian ini ya, sebelum kita buka tanya jawab, fenomena yang kita dengar dari sebagian saudara-saudara kita yang terkadang menjatuhkan harga diri saudaranya, ya, membid'ah-bid'ahkan saudaranya, mentahdir-tahdir saudaranya. Ya, kalau kita lihat ternyata ya kebanyakan tuduhan-tuduhan tersebut dibangun di atas suudzon, dibangun di atas tidak ada tabayyun. Allah mengatakan fatabayyanu, mereka tidak mutabayyun. Allah mengatakan jangan suudzon, mereka suudzon. Allah mengatakan jangan dusta, mereka berdusta. Akhirnya apa? Kehidupan mereka yang sering mentahdir, mentabdi tanpa ada alasan tersebut, kehidupan mereka isinya seperti itu, saling mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau ada orang punya kesalahan, disimpan. Punya ini difoto, disebarkan di ini, subhanallah, seluruh hal-hal yang bisa merusak ukhuwah mereka lakukan. Mereka lakukan. Ini adalah musibah. Semoga Allah Subhanahu menjaga kita jangan sampai kita terjerumus dalam sifat-sifat seperti ini yang akhirnya kita menghabiskan hari-hari kita dengan mencari-cari kesalahan saudara kita, kesalahan-kesalahan yang sepele dibesar-besarkan, kesalahan-kesalahan yang tidak apa-apa jadi besar, ya. Sementara orang-orang yang benar-benar sesat seperti liberal, seperti orang-orang Syiah selamat daripada kita. Seluruh senjata kita habiskan untuk menghabisi saudara kita yang sama-sama berakidah yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini saja kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ini ada 3 hadiah untuk mereka. Ini sampai jam berapa? Jam Bagusnya sebelum duhur biar orang-orang sholat di rumah aja. Ini setengah mati kan. ini 12 kurang seperempat. Akhir. Pertanyaan banyak yang masuk, akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Apakah cinta karena Allah kepada sama muslim harus diungkapkan secara lisan? Jawabannya tidak harus, tetapi disunahkan. Jika engkau mencintai seorang, maka kau katakan inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Tapi harus melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai seorang akhwat kemudian berkata kepada ustadznya, inni uhibbuka fillah. Ustaznya juga mengatakan, aku pun mencintaimu karena Allah. Ya, sebenarnya hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah kita jauhi. Contohnya seorang ikhwan dengan seorang akhwat, ya, jangan juga inni uhibbuka ihubbuki fillah, inni uhibbuki fillah. Ya, akhwat tersebut bisa besar kepalanya, akhirnya apa? Niat yang tadinya ikhlas malah nggak jadi ikhlas. Ya. Jadi saya katakan disunahkan yang ada dalam hadis lelaki dengan lelaki. Yang ada dalam hadis laki dengan laki, seorang tersebut mencintai saudaranya, maka dia pun mendatangi orang tersebut, dia mengatakan inni uhibbuka fillah. Maka yang dikatakan mengatakan ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak harus. Dan kalau antum mengatakan kepada saudara antum uhibbuka fillah, semoga Allah mencintai engkau karena Allah, maka jangan tunggu jawaban dia. Mungkin dia tidak sempat untuk menjawab ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Ya. Contohnya, artinya seperti saya saja banyak orang bilang begitu. Saya kan tidak mungkin jawab satu-satu. Satu lagi jawab satu lagi, berapa SMS habis kalau gitu. Kemudian berapa waktu yang habis, ya. Allah Maha tahu orang yang mencintai kita, semoga Allah juga mencintai dia. Apa yang harus dilakukan bila dibenci atau dihasati oleh orang? Ini pertanyaan bagus. Apa yang harus dilakukan jika kita tahu ada orang hasad sama kita? Caranya, kita berusaha menjalin hubungan sama dia. Syaitan ingin memisahkan antara kita dengan dia. Hasad itu bisa melakukan berbagai macam kerusakan. Dan hasad sebagaimana perkataan para ulama adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit. Hasadnya iblis kepada Adam. Dan dialah dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Hasadnya Qabil terhadap Habil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, itu Qabil dan Habil. Tatkala keduanya ingin memberikan pengorbanan kepada Allah, fatuqbila min ahadihima, maka korban tersebut diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Maka Qabil karena hasad kepada Habil, dia mengatakan, "La aqtulannak," saya akan bunuh engkau. Hasad bisa mengantarkan kepada berbagai macam masalah. Gara-gara hasad orang bisa ghibah, itu tidak. Karena dia hasad digibah sama orang lain. Kalau antum sudah terjangkiti hasad, antum akan ghibah sama dia.
antum akan menjatuhkan harga mata dia. Antum terkadang nekat berbohong atas demi menjatuhkan dia. Kenapa? Hasad. Lihatlah Qabil nekat membunuh Habil gara-gara hasad. Maka benarlah riwayat dari Nabi SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini secara sanad dhaif, sanad yang lemah, hadis yang lemah, tetapi maknanya benar. Oleh karena sering disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Kayu kalau sudah terbakar, cepat sekali habis kayu tersebut. Demikianlah hasad. Kalau api hasad sudah menyala dalam hati seseorang, maka banyak kebaikan akan hilang dari dirinya. Dia akan menggibai saudara tersebut, dia akan merendahkan saudaranya, dia akan menjatuhkan saudaranya. Maka seluruh kebaikan dia akan habis ditransfer kepada orang yang dia hasad. Sama saja, apakah Anda dihasati ataukah ada orang hasad sama Anda? Jadi hasad bisa timbul, Rasulullah mengatakan la tahasadu, janganlah saling menghasad. Karena hasad bisa timbul dari dua belah pihak. La tahasadu, janganlah saling menghasad. Hasad bisa timbul dari dua belah pihak dan bisa dari salah satu pihak. Kalau Anda merasa Anda yang hasad atau dia yang hasad sama Anda, maka lawanlah syaitan. Caranya bagaimana? Jalin hubungan dengan dia. Datang ke tempat dia, bawa hadiah, ngobrol sama dia, ini akan menghilangkan banyak hasad. Ngobrol saja, enggak usah macam-macam. Ngobrol gimana bisa datang ke rumah dia, bisa senyum, bisa sentuhan tangan, bisa pelukan, akan banyak hasad yang hilang. Akan banyak suudzon yang hilang. Akan banyak suudzon yang hilang. Oleh karenanya kalau ada timbul masalah, berusaha ketemu. Karena syaitan bermain di belakang, syaitan akan mendikte. Syaitan dikte sama hati dia, syaitan juga dikte sama hati kita. Kapan bisa hilang kalau kita ketemu? Ketemu, ngobrol, ketemu, akan banyak suudzon yang hilang, akan banyak masalah yang hilang. Sama saja, apakah saya yang hasad ataukah dia yang hasad? Kalau dia yang hasad, kita ngalah, buang ego kita. Kita buang ego kita karena Allah. Ingat ya, kita harus terkadang buang egois kita. Kita terkadang harus membuang keakuan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah ingin kita damai sama Dia. Maka datanglah menemui dia, rendahkan diri antum, jangan merasa saya adalah lebih dulu ngaji, saya lebih pintar, saya lebih enggak. Buang itu semua, ketemu dia, insya Allah dia juga manusia, dia juga punya kebaikan, husnudzan, maka insya Allah akan hilang hasad tersebut. Kalau antum hasad sama orang, berikan hadiah sama dia. Atau sebut-sebut kebaikan dia. Karena hasad ini banyak sekali. Kapan antum hasad? Kalau antum disebut tentang kebaikan orang, antum jengkel, berarti antum hasad. Contohnya. Seperti ada misalnya seorang ustaz jengkel sama hasad sama ustaz yang lain. Maka ada murid-murid yang mengatakan, karena murid-murid terkadang yang bikin provokator. Ustaz fulan itu Masya Allah ya, pintar sekali ustaz menyampaikannya, orang banyak tertarik. Saya hasad sama dia, saya bilang, enggak, itu cuma retorika saja, ilmunya enggak ada, biasa-biasa saja. Ini sebenarnya kan hasad. Ya sudah, akui saja kelebihan dia. Kenapa saya harus berusaha menjatuhkan? Orang sudah mengakui kelebihan dia, akui juga sama seperti orang lain. Tidak usah bilang, itu cuma retorika saja, ilmunya sih biasa-biasa saja. Ini bentuk hasad. Tidak usah bilang begitu. Bilang, oh iya Masya Allah memang dia hebat, bagus. Tidak usah rendahkan dia. Kalaupun ilmunya biasa-biasa saja, retorika itu sudah ilmu tersendiri. Harus kau akui dia punya retorika atau enggak punya retorika. Ya. Oleh karenanya, hilangkan. Kalau ada hasad, ingat sabda Nabi, la tahasadu, jangan saling menghasad, berusaha untuk menyelesaikan masalah. Belum. Bagaimana hukumnya wanita bersafar sendiri keluar kota untuk hadir kajian? Wanita hendaknya tidak keluar kota, tidak bersafar kecuali kalau ditemani dengan mahramnya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyebut hal ini. Ya, bahwasanya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah bersafar kecuali dengan illa ma'adzi mahram, kecuali dengan mahramnya. Ya, kecuali dalam kondisi terdesak darurat itu lain cerita. Dan safar untuk menghadiri kajian tidak darurat. Beda misalnya suaminya di luar kota tidak bisa pulang, sementara dia harus berobat, sementara pengobatannya di luar kota, maka dia harus bersafar. Ini lain cerita, ini darurat. Ini darurat, maka dia bersafar meskipun sendirian. Ya. Tapi kalau tidak darurat, maka seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Yang dimaksud dengan safar sebagaimana kita ketahui, yaitu sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu jika jarak tempuh sekitar 80 km. Karena sebagian akhwat juga salah paham. Mereka mengatakan, Ustaz, saya pergi kajian tanpa mahram boleh atau tidak? Dia mau tanya kalau mau kajian pakai mahram boleh atau tidak. Tapi kalau lagi ke mall dia tidak pernah tanya. Ke mall tinggal ke mall aja. Tapi kalau pengajian, boleh nggak saya kajian tanpa mahram? Ya, kalau kajiannya ternyata dalam kota atau perjalanan cuma 30 km, 40 km dan bukan safar, maka tidak harus bawa mahram. Tetapi dia berusaha bersama teman-temannya yang dalam kondisi aman.
Yang dimaksud harus ada mahram kalau sampai pada jarak safar. Tapi kalau kotanya dekat, antara kota di samping kota Boyolali ada kota apa? Klaten. Misalnya di perbatasan antara Boyolali dengan Klaten, ya cuma beda 100 meter sudah pindah kota. Ya ini nggak perlu